lagi kita masih belajar di rumah masing-masing. Ibu harapkan anak-anak selalu memiliki semangat yang tinggi untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Oke? Nah, sebelum Ibu awali untuk pembelajaran kali ini, ayo kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang hari kiamat atau hari akhir. Sebelum kita lanjutkan pembahasan materi kali ini, coba anak-anak perhatikan gambar-gambar berikut ini. Di situ nampak gambar yang pertama itu gunung meletus. Yang kedua banjir. Terus yang ketiga rumah terbakar. Terus yang keempat gempa bumi. Nah, dari semua gambar-gambar itu semua merupakan contoh dari beberapa bencana alam yang ada di muka bumi ini. Terus pertanyaannya, apa hubungannya dengan hari kiamat, Bu? Nah, maka dari itu, dalam hal ini, Ibu akan menyampaikannya untuk materi pembelajaran kali ini. Bahwasanya semua bencana alam yang ada di muka bumi ini merupakan tanda-tanda adanya kiamat sugro atau kiamat kecil. Lah, kalau ada kiamat sugro atau kecil, berarti ada juga dong, Bu, kiamat kubro atau besar. Ya, jelas ada dong, anak-anak Ibu yang hebat. Nah, sebelum Ibu bahas tentang jenis-jenis hari kiamat, kita sebaiknya perlu mengetahui apa arti dari iman kepada hari akhir itu. Sebelumnya anak-anak ada yang tahu kira-kira hari kiamat itu rukun iman yang keberapa? Ada berapa rukun iman? Ayo. Ya, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadinya ada 6. Jadi hari kiamat itu termasuk rukun iman yang kelima. Nah, sekarang kita masuk materi tentang arti dari iman kepada hari kiamat. Iman itu artinya percaya atau yakin. Sedangkan hari kiamat itu artinya peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta itu nanti akan hancur luluh dan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya akan mati semua.
tidak akan tersisa satu pun yang hidup kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi, arti dari iman kepada hari kiamat adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat nanti pasti akan tiba masanya di mana alam ini, alam semesta ini beserta isinya akan hancur luluh. Hari kiamat nanti akan ditandai dengan bunyi trompet sangkakala yang akan ditiup oleh malaikat Israfil, tentunya atas perintah dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat itu sendiri tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya kapan akan terjadi. Jadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat itu terjadi. Nah, meskipun demikian, kita sebagai manusia yang beriman, kita tentunya harus dan wajib percaya kalau hari kiamat nanti pasti akan datang. Nah, pada hari kiamat nanti, seluruh makhluk di dunia ini yang tadinya hidup, semua akan meninggal. Nah, setelah meninggalkan bumi ini semua, manusia nanti akan dibangkitkan kembali. Apa akan hidup di dunia lagi? Nah, jawabannya nanti setelah manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kuburnya, kemudian manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kira-kira ada yang tahu enggak keadaan padang mahsyar itu seperti apa? Padang mahsyar itu kira-kira seperti gambar ini nih. Di sana enggak ada kehidupan manusia kecuali manusia yang sudah bangkit dari kuburnya. Jadi, ketika di padang mahsyar nanti, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya yang dilakukan selama hidup di dunia. Di padang mahsyar nanti, manusia memikirkan dirinya masing-masing. Kira-kira hukuman apa yang akan saya terima ya atas amal perbuatan saya selama di dunia? Apa mungkin saya akan menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan? Atau mungkin saya akan menerima buku amal keburukan saya? Nah, apabila amal kebaikan kita lebih berat daripada amal keburukan, surga tempat kita nanti bertempat tinggal. Tetapi jika amalan perbuatan keburukan kita lebih banyak, nerakalah telah menanti kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sebelum hari kiamat nanti tiba, yuk kita sama-sama selalu melakukan kebaikan dimanapun kita berada dan dengan siapapun, sekalipun itu dengan hewan-hewan ciptaan Allah. Nah, kali ini dalam peristiwa hari kiamat itu telah disebutkan di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Anak-anak coba dengarkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah
mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Mengutip dari Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-11 sangat-sangat jelas bagaimanakah gambaran nanti ketika hari kiamat. Manusia nanti digambarkan seperti laron yang berterbangan. Gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kira-kira anak-anak ada gambaran enggak nanti? Seperti apa ya hari kiamat nanti akan tiba? Nah, sebelum Ibu akhiri video pembelajaran kali ini, Ibu harapkan setelah anak-anak belajar tentang pengertian dari iman kepada hari akhir, Ibu harapkan anak-anak selalu memiliki semangat yang tinggi dalam melakukan kebaikan. Karena segala kebaikan dan keburukan yang sudah kita lakukan di bumi ini nanti pasti ada balasan di akhirat. Jadi ketika nanti kita sudah meninggal semua, kita akan mempertanggungjawabkan semua amal kebaikan dan amal keburukan yang sudah kita perbuat selama hidup di dunia. Oke anak-anak? Nah, dari sini Ibu akhiri. Apabila ada banyak kesalahan, Ibu minta maaf. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.